Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok metode penelitian yang beranggotakan Dwi Putra Ferdiansyah, Rahardian Priyadi, dan saya Shalimar Amarilis. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai eh, proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT Bio Farma Persero sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, yaitu tahun 2019 dan 2022. Kami memilih judul ini karena pandemi COVID-19 adalah sebuah fenomena global yang membawa perubahan besar hampir di seluruh bidang. Dan kami ingin melihat secara ilmiah dampaknya terhadap kinerja keuangan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Yang kita semua tahu bahwa PT Bio Farma merupakan salah satu perusahaan vaksin di Indonesia. Baik, pandemi COVID-19 yang dimulai pada akhir tahun 2019 memberi dampak yang sangat luas pada seluruh sektor perekonomian, terutama sektor kesehatan. Perusahaan di bidang kesehatan menghadapi dua kondisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, permintaan akan layanan kesehatan dan produk farmasi meningkat drastis. Tetapi, di sisi lain, mereka menghadapi tantangan seperti gangguan rantai pasok bahan baku, biaya produksi yang melonjak, dan kebijakan pemerintah yang membatasi pergerakan bisnis. PT Bio Farma menjadi aktor utama yang ditunjuk pemerintah untuk pengadaan, produksi, dan distribusi vaksin COVID-19 sesuai Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Akibatnya, aktivitas perusahaan meningkat, tetapi kondisi ini juga membawa tekanan berat terhadap keuangan. Ada masa di mana biaya meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan. Dengan kondisi seperti ini, menarik untuk mengetahui apakah pandemi memberi dampak positif atau negatif terhadap kinerja keuangan Bio Farma. Nah, dari latar belakang tersebut, kami menyusun tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana kinerja keuangan PT Bio Farma pada tahun 2019 dan 2022. Kemudian, apa perbedaan kinerja keuangan sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Kemudian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kinerja tersebut? Ketiga pertanyaan ini akan kami jawab dengan analisis rasio keuangan. Nah, kemudian penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui kondisi kinerja keuangan PT Bio Farma sebelum dan sesudah pandemi. Yang kedua, yaitu menganalisis perbedaan yang terjadi antara tahun 2019 dan 2022, di mana itu adalah merupakan tahun sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Dan kemudian yang ketiga, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan kinerja perusahaan. Dengan hasil penelitian ini, kami berharap dapat memberikan gambaran objektif yang bisa bermanfaat bagi manajemen, pemerintah, dan investor. Kemudian, agar penelitian terfokus dan tidak melebar, kami membatasi penelitian pada objek penelitian hanya PT Bio Farma saja. Kemudian periode analisis hanya tahun 2019 sebelum pandemi dan 2022 setelah pandemi. Fokus analisis pada 7 rasio keuangan, yaitu current ratio, quick ratio, debt to equity ratio, net profit margin, gross profit margin, return on asset, dan return on equity. Dengan batasan ini, hasil penelitian lebih jelas dan mendalam. Baik, selanjutnya adalah manfaat penelitian.
Penelitian ini memiliki dua manfaat utama. Yang pertama, manfaat teoritis. Itu untuk menambah literatur di bidang akuntansi dan analisis kinerja keuangan pada kondisi krisis, dan dapat menjadi rujukan untuk penelitian lanjutan di masa depan. Kemudian untuk manfaat praktisnya, yaitu memberikan masukan bagi manajemen Bio Farma dalam evaluasi strategi dan perencanaan bisnis. Kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam menilai resiko dan peluang investasi. Selanjutnya, dapat memberi masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi dan kesehatan ke depannya. Next, selanjutnya ada landasan teori. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kinerja ini umumnya diukur menggunakan rasio keuangan. Nah, rasio keuangan dibagi menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio profitabilitas. Ketiga kelompok rasio ini dipilih karena relevan untuk menunjukkan apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, memiliki struktur modal yang sehat, dan mampu menghasilkan laba. Next. Baik, ini adalah rasio keuangannya. Nah, tadi kita lihat berupa singkatan-singkatan ya. Nah, dalam slide ini kami menampilkan tabel jenis rasio yang kami gunakan. Yang pertama rasio likuiditas, ada dua ya. Yang pertama ada current ratio atau CR, yaitu mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Yang kedua ada quick ratio atau KR, sama seperti CR, tetapi lebih ketat karena tidak memasukkan persediaan. Kemudian di rasio solvabilitas itu ada debt to equity ratio atau DER. Itu untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. DER yang terlalu tinggi menunjukkan rasio keuangan lebih besar. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Yang pertama, profit margin atau NPM. Itu untuk mengukur seberapa besar laba bersih dari penjualan. Kemudian selanjutnya ada gross profit margin atau GPM, itu untuk mengukur efisiensi penjualan dibandingkan biaya pokok penjualan. Selanjutnya ada return on asset atau ROA, itu untuk mengukur efektivitas perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Dan yang terakhir ada return on equity atau ROE, untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba. Nah, dari ketujuh rasio ini akan menjadi fokus analisis kami. Next. Nah, asumsi penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan beberapa asumsi, antara lain laporan keuangan PT Bio Farma tahun 2019 dan 2022 yang sudah diaudit dan menyajikan kondisi sebenarnya. Kemudian ada faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dianggap relatif stabil dalam konteks analisis. Kemudian pandemi COVID-19 dianggap sebagai faktor utama pembeda kedua periode tersebut. Dan rasio keuangan mencerminkan kondisi nyata perusahaan. Nah, untuk metodenya, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif komparatif. Dan kami menghitung rasio keuangan, mendeskripsikan hasilnya, lalu membandingkan kedua periode. Next. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai alat dan data yang kami gunakan pada proposal penelitian ini. Pertama, sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang sudah tersedia, yaitu laporan tahunan PT Bio Farma tahun 2019 dan 2022. Kemudian, alat yang kami gunakan yaitu aplikasi Microsoft Excel. Eh, Kami menggunakan aplikasi ini untuk menghitung rasio-rasio tersebut dan membuat grafik yang kami butuhkan.
Kemudian, teknik pemilihan data yaitu menggunakan purposive sampling. Kenapa purposive sampling? Karena kami sengaja memilih eh, data laporan tahunan tahun 2019 dan 2022. Kenapa tahun segitu? Karena tahun 2019 itu merepresentatifkan atau mewakili kondisi saat COVID, sedangkan tahun 2022 mewakili kondisi setelah pandemi COVID. Kemudian, metode penelitian yang kami gunakan. Nah, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena semua data berbentuk angka dan analisis dilakukan dengan perhitungan rasio. Kemudian, metode yang kami gunakan adalah metode deskriptif komparatif. Dan subjek penelitian kami adalah PT Bio Farma dan objek penelitian kami adalah laporan keuangan tahun 2019, yaitu sebelum pandemi, dan laporan keuangan tahun 2022, yaitu setelah pandemi. Kemudian, variabel utama dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Kinerja ini diukur dengan indikator rasio, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Kemudian, teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu adalah studi dokumentasi, yaitu dengan mendownload laporan tahunan punya PT Bio Farma. Kemudian kami menyeleksi data, lalu kami menghitung rasio keuangan berdasarkan rumus-rumus yang sesuai dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kemudian kami melakukan analisis perbandingan. Selanjutnya, tahap analisis data yang akan kami lakukan adalah yang pertama, kami akan mengumpulkan laporan keuangan, yaitu laporan keuangan PT Bio Farma tahun 2019 dan tahun 2022. Kemudian, selanjutnya kami akan menghitung rasio keuangan dan menyajikan hasil dari rasio keuangan tersebut dalam bentuk tabel dan grafik. Kemudian, setelah itu kami akan membandingkan hasil yang telah kami hitung tersebut dari tahun 2019 dan 2022. Setelah kami bandingkan, eh, barulah kami dapat menarik kesimpulan mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kinerja perusahaan. Nah, analisis ini memberi gambaran sejauh mana pandemi mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Baik, demikian presentasi kami atas proposal penelitian kami bab 1 sampai bab 3. Melalui penelitian yang akan kami lakukan ini, kami berharap untuk dapat memberikan gambaran terkait bagaimana sebuah perusahaan BUMN farmasi beradaptasi dengan situasi krisis yang diakibatkan oleh pandemi. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga Yang bermanfaat. kurangnya mohon maaf. Mohon maaf.
Om Santi, Santi Om.